Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk memberi urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kemudian, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menentukan teori yang berkaitan. Menurut kami, peserta didik dapat mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat kembali langkah-langkah yang diberikan oleh guru, karena mereka sudah memahami tugas yang diberikan. Dengan langkah-langkah yang diberikan guru tersebut, peserta didik dapat menguasai soal-soal mata pelajaran matematika sosial dengan baik. Sebagai calon guru, metode pada kasus tersebut cocok digunakan pada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Berdasarkan pemaparan di atas, teori yang berkaitan adalah teori behavioristik. Pada teori ini, berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik disebabkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Menurut kami, yang dapat Bu Rina lakukan untuk membantu peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar adalah dengan menyediakan media pembelajaran yang konkret. Selain itu, yang dapat Bu Rina lakukan adalah dengan memberikan waktu tambahan kepada peserta didik yang belum bisa berhitung di luar pembelajaran untuk belajar berhitung dengan lancar. Menurut kami, Bu Rina melakukan hal tersebut karena berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak, menurut Jean Piaget, anak usia 7-11 tahun masih berada pada tahap operasional konkret, yang mana pada tahap ini cara berpikir mereka belum memahami cara berpikir yang abstrak. Mereka masih menerapkan logika pada objek, fisik atau hipotesis. Contoh, media pembelajaran yang konkret seperti menggunakan media kelereng, batu, lidi, dan lain-lain untuk membantu peserta didik berhitung. Selain itu, memberikan waktu tambahan kepada peserta didik yang belum bisa berhitung di luar pembelajaran untuk belajar berhitung dengan lancar. Solusi ini didasarkan pada penerapan pembelajaran diferensiasi. Memberikan tambahan waktu pada anak yang kesulitan berhitung termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi konten. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena tes deskripsi adalah
merupakan teks yang menjelaskan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Letak geografis tempat tinggal peserta didik identik dengan pantai dan makanan khas, sehingga tidak sulit bagi peserta didik untuk memahami contoh teks deskripsi yang guru berikan. Prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran yang relevan. Prinsip pembelajaran yang relevan adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Sekian dari kami, terima kasih.